Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas. Di video kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara mendeteksi indikasi awal model atau data terjangkit masalah multikolineritas ataukah tidak. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan multikolineritas. Jadi, multikolineritas terjadi karena adanya hubungan linier antara variabel independen di dalam persamaan regresi berganda. Sebagai contoh, misalkan di dalam menganalisis masalah A, indikator yang mempengaruhinya sesuai dengan teorinya adalah faktor B dan faktor C yang mempengaruhi masalah A. Dari kedua faktor tersebut, kita bisa memperkirakan atau menduga bahwa variabel independen B dan C memiliki hubungan yang erat. Pendugaan ini tentunya harus bisa dibuktikan dengan hasil pengolahan. Apabila hasilnya yaitu faktor B dan C memiliki hubungan yang erat, maka kita bisa mengestimasi koefisien dalam persamaan tersebut untuk mendapatkan estimator yang tidak bias, linear, dan memiliki varian minimum atau biasa kita sebut dengan BLEU atau Base Linear Unbiased Estimator. Estimator BLEU tidak memerlukan lagi asumsi terbebas multikolineritas. Walaupun model terjadi multikolineritas, namun masih bisa menghasilkan estimator yang BLEU, tetapi menyebabkan sebuah model memiliki varian yang besar. Kali ini kita akan belajar cara mendeteksi multikolineritas dengan melihat hasil dari persamaan regresi. Untuk mendeteksi sebuah model mengalami masalah multikolineritas, ada dua cara. Yang pertama, dengan melihat nilai standar error dan T statistik. Jadi nilai ini ya, nilai standar error dan T statistik. Indikatornya, semakin besar nilai standar error dan semakin kecil nilai T statistik, maka dapat diduga adanya indikasi awal model mengalami masalah asumsi multikolineritas. Yang kedua, ini yang pertama ya, Yang kedua, melihat nilai R square atau R kuadrat dan nilai signifikansi variabel independen. Indikatornya, semakin tinggi nilai R square atau R kuadrat dan semakin sedikit variabel independen yang signifikan, maka dapat diduga adanya indikasi awal model mengalami masalah asumsi multikolineritas. Jadi di sini dilihat di R kuadratnya atau R square dan di nilai probabilitas. Oke, kita coba menggunakan indikator pertama, yaitu nilai standar error dan T statistik. Untuk nilai standar error, atau bisa kita sebut dengan nilai kesalahan baku, indikatornya kan tadi semakin kecil, menunjukkan estimasi model regresi semakin benar. Yang artinya, sedikit menggambarkan bahwa model tidak terjangkit multikolineritas. Di sini nilai dari standar errornya menunjukkan angka mendekati 0. Ini ya, X1, X2, dan X3. Ini angkanya 0 semua, 0, atau bisa kita bilang mendekati 0, artinya semakin kecil. Sehingga dugaan adanya multikolineritas tidak terbukti. Untuk nilai T statistik, indikatornya semakin besar, maka terbebas dari dugaan masalah multikolineritas. Dari hasil ini, terlihat bahwa nilai T statistik, ini ya, T statistik dalam kategori besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari dugaan masalah multikolineritas. Berikutnya, kita coba menggunakan indikator yang kedua, yaitu nilai R kuadrat atau R square, ini ya, dan nilai dari probabilitas atau signifikansi.
Indikatornya tadi kan semakin besar nilai R kuadrat, maka ada dugaan model mengalami masalah asumsi multikoliniaritas. Besarnya dugaan jika melebihi 0,8 atau 80%. Nah, nilai R kuadrat atau R square pada hasil ini itu sebesar 0,671505 atau sekitar 67,15%. Nilai ini masih di bawah 0,8 atau bisa kita bilang masih tergolong kecil di tengah-tengah, artinya tidak dapat diduga model terjangkit masalah multikoliniaritas. Untuk nilai signifikansi variabel independen, indikatornya semakin sedikit variabel independen yang signifikan, maka ada dugaan mengalami masalah multikoliniaritas. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa ketiga variabel independen terbebas dari masalah multikoliniaritas. Ini dikarenakan nilai dari probabilitas variabel independen lebih kecil dari 0,05. Ini kan nilainya 0,0023, 0,0069, dan 0,0306. Nilai ini kalau kita bandingkan dengan tingkat alfa 0,05, maka ini nilainya lebih kecil, sehingga signifikan. Kalau tadi kan indikatornya jika nilainya sedikit yang signifikan. Ini semuanya signifikan, jadi dari hasil ini dapat dilihat bahwa ketiga variabel independen terbebas dari masalah multikoliniaritas. Lalu apa dampaknya jika model mengandung masalah multikoliniaritas? Mengutip dari buku karangan Bapak Agus Widarjono tentang ekonometrika edisi kelima di halaman 103, yang menyebutkan bahwa ada 3 dampak dari multikoliniaritas jika kita menggunakan teknik estimasi OLS, namun masih mempertahankan asumsi lain, yaitu yang pertama, estimator masih bersifat U. Dengan kata lain, dengan adanya multikoliniaritas, estimator memiliki varian dan kovarian yang besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat. Yang kedua, akibat dari dampak pertama yang tadi disebutkan, maka interval estimasi akan cenderung lebih lebar dan nilai hitung uji T akan kecil, sehingga membuat variabel independen secara statistik tidak signifikan mempengaruhi. Yang ketiga, atau yang terakhir, walaupun secara individu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen melalui uji statistik T, namun nilai koefisien determinasi atau R kuadrat masih bisa relatif tinggi. Itulah dampak jika model mengandung multikoliniaritas. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan di episode kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.